Halo guys, kita kembali lagi bersama saya Pak Andri. Lebih saya mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan akan mempraktekkan sedikit tentang fisika untuk kelas 7 ya. Di sini saya ada tugasnya di belakang video. Ya, oke, sudah siap menerima materinya dan prakteknya? Oke, langsung saja ke materi yang pertama ya, yaitu tentang kalor. Oke. Sekarang materi yang pertama yaitu bab kalor. Nanti kalian cari sendiri juga dari literatur yang manapun, kalor itu apa? Dan dari kalor itu. Nah, sekarang saya jelaskan 10 menit saja kalor itu apa. Nah, kalor itu adalah panas yang dapat berpindah. Nah, maksudnya bagaimana panas yang dapat berpindah itu? Sekarang langsung saja ya, kita biar kalian lebih jelas, kita praktekkan aja langsung. Ada beberapa kalor atau panas yang perpindahannya seperti apa, macam-macam ya. Ada yang ingat, perpindahan kalor itu ada 3. Jadi kalian di setiap perpindahan ini kalian jawab, oke? Yang pertama yaitu perpindahan secara konduksi. Nah, yang kedua perpindahan secara konveksi. Sedangkan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu perpindahan secara radiasi. Nah, di sini saya nggak menjelaskan apa itu konduksi, apa itu konveksi, apa itu radiasi. Nah, tugas kalian nanti silakan diamati praktek saya itu seperti apa. Kalian buat cari literatur. Berarti itu prakteknya apa pengertiannya, nah gitu ya, oke? Langsung saja ke yang pertama. Tadi kita sudah tahu apa itu kalor dan kalian cari pengertian di literatur yang lainnya kalor itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama dan kedua langsung saja kita gabung jadi satu ya, karena bisa dijadikan satu. Langsung saja kita ke dapur. Ini langsung sudah saya siapkan di sini. Nah, yang pertama perpindahan yang pertama dan kedua itu bisa dijadikan satu. Ini. Nah, yang pertama yaitu adalah konduksi. Nah, di mana konduksi ini ketika api sudah menyala dan ini ada sebuah kayak besi, aluminium dan lain sebagainya, atau panci yang di rumah kalian, atau bisa pakai sendok. Nah, itu lama kelamaan nanti kok bisa panas ketika kalian pegang ininya. Nah, berarti itu tandanya perpindahan panas secara konduksi. Cari pengertiannya dan cari contoh yang lainnya. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Nah, yang secara konveksi yang seperti apa, Pak? Nah, seperti apa yang dimaksud dengan perpindahan panas konveksi itu? Nah, ketika ini mendidih, nah, coba tangan kalian diginikan, akan terasa panas. Ya, itu adalah perpindahan panas secara konveksi. Sini ada titik-titik bintik-bintik air. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi juga dari sains sosial juga. Apa yang kalian ketahui itu ya, kalau air menguap, nah dia ada di atas ini, nanti kan dia akan jatuh lagi. Nah, itu adalah proses apa yang juga terjadi di bumi ya, pada saat musim A dan musim B. Nah, seperti itu. Silakan jelaskan juga secara rinci prosesnya seperti itu. Kita sudah tahu praktek yang pertama dan kedua, yaitu konduksi dan konveksi. Jangan lupa dicari pengertiannya sama contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam perpindahan panas yang ketiga, yaitu radiasi. Kita bermain di luar ya. Sini. Sekarang saya sedang di bawah terik matahari, tapi meskipun di bawah terik matahari ini tidak terlalu panas ya, tidak apa-apa. Tapi kalian bisa tahu pengertiannya seperti apa. Di sini ini adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Jadi yang saya lakukan ini secara radiasi seperti apa? Contoh yang lain satu lagi, jika saat kalian di rumah menjelaskan
menghasilkan secara radiasi. Berarti radiasi itu apa? Cari pengertiannya dan cari contohnya. Oke? Ya, itu tadi kita sudah praktek dan saya sudah mencoba macam-macam pemindahan kalor. Kan ada 3 tadi. Yang pertama yaitu yang kita di dapur tadi secara konduksi, konveksi, dan yang ketiga tadi barusan di sini secara radiasi. Nah, cari ketiga perbedaan dari perpindahan kalor tersebut dan kasih contoh lain selain contoh yang saya praktekkan di video tadi. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kita menghitung. Oke, langsung saja kita masuk ke lab IPA untuk menghitung. Tadi itu adalah macam-macam perpindahan. Nah, sekarang kita masuk ke berbagiannya rumus dari kalor itu. Apa? Kalor itu juga memiliki rumus. Kalau kalian mau mencari atau menghitung banyaknya kalor, kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Kalor itu disimbolkan dengan menggunakan Q. Rumusnya itu M C kecil kali delta T. Ini adalah rumus utama mencari banyaknya kalor, di mana Q itu adalah banyaknya kalor satuannya joule atau joule, sedangkan M itu adalah massa, satuannya kilogram. C kecil itu adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis ini apa? Kalor jenis itu adalah banyaknya perubahan suatu kalor yang pada zat tertentu. Satuannya yaitu joule per kilogram derajat Celcius panjangnya. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu atau selisih suhu. Misalkan ya, benda dari es menjadi air. Nah, itu kan selisihnya berapa? Misalkan dari es itu adalah -5. Untuk menjadi air biasa itu 0 misalkan. Berarti selisihnya atau delta T-nya itu berapa? 5. Itu suhu akhir kita simbolkan T2 dikurangi suhu awal atau suhu mula-mula. Ini adalah delta T, perubahan suhu. Satuannya apa? Satuannya Celcius. Ya. Nah, itu tadi adalah rumus utama dari untuk mencari banyaknya kalor. Bagaimana cara untuk menghafalkannya? Kan banyak tuh rumus-rumus di fisika. Saya mengasih tipsnya untuk menghafalkan dari rumus ini adalah Q, mencetak. Nah, itu saja. Ya, apa gimana? Mencetak. Nah, M-nya itu adalah massa, C-nya itu adalah kalor jenis, tat-nya itu adalah delta T. Nah, itu adalah rumus mencetak kalau kalian menghafalkan. Sebenarnya nggak sulit untuk belajar fisika itu. Banyak rumus-rumus yang bisa dihafalkan dengan menggunakan istilah-istilah yang kalian pahami. Ada massa jenis yang kalian kemarin kelas 8 itu menghitungnya pakai rho sama dengan M per V. Nah, itu bisa dikatakan rumus patah hati. Langsung kita sekarang bahas grafik dari kalor. Grafik perpindahan kalor. Ini adalah grafik perpindahan kalor. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ini sini. Yang paling bawah ini adalah suhu S. -5 grafik, kalian harus bisa membaca grafik kalor. Gimana? Ketika dari proses A ke B, ini kan naik
ini adalah berada di garis lurus ini, itu namanya S. Kalau dari bawah ke atas itu namanya mencair. Ya. Rumusnya Q sama dengan N kali CS kali delta T. CS itu apa? Kalor jenis S. Dari sini. Sedangkan dari B ke C ini rumusnya beda. Karena dia dari bentuk bongkahan S, ini kan pasti akan mencair dari A ke B. Kemudian dari B ke C ini sudah dalam bentuk air, tetapi masih dingin. Nah, itu namanya kalor lebur, melebur esnya. Mau menjadi air biasa. Rumusnya I sama dengan M kali L. Nah, di mana L ini apa? L ini adalah kalor lebur. Kalor lebur. Yang ketiga, dari C ke D. Nah, kalau dari C ke D, ini namanya sudah dalam bentuk air biasa yang kalian minum itu masuk di grafik yang C ke D ini. Rumusnya apa? Rumusnya Q sama dengan M C air kali delta T. Nah, di sini sama rumusnya dari yang A ke B sama C ke D. Sekarang yang terakhir yaitu dari proses D ke E. Sama juga dia dalam bentuk air, dari suhu tertentu dia akan menjadi panas. Ya kan? Kalau air didiamkan atau dibiarkan, dia akan lama-lama panas. Nah, itu namanya kalor uap. Q sama dengan M kali U. Nah, U di sini itu adalah kalor uap. Uap. Kalian harus pahami itu. Ciri-cirinya untuk menghafalkannya seperti ini grafik. Jika di soal ada grafik, setiap yang ke atas, grafik yang ke atas pasti menggunakan rumus mencetak. Silakan lihat. A, B sama C, D rumusnya. Itu saja yang kalian hafalkan. Selebihnya yang tidur hanya M, L atau M, U. Nah, tinggal tergantung posisinya. Kalau dia posisinya berada di B ke C, berarti dia menggunakan kalor lebur. Kalau dia posisinya D ke E, itu adalah proses kalor uap. Seperti itu. Paham? Paham. Itu tadi dari video awal kalor itu apa, macam-macam perpindahan kalor itu seperti apa, juga ada soalnya kan, yaitu soal yang pertama. Nah, soal yang kedua ini materinya yaitu tentang ini kalor, rumus dari perpindahan kalor. Sudah saya jelaskan tadi, insya Allah kunci juga, grafiknya juga sudah ada. Sekarang tugas yang kedua, silakan kerjakan ini. Ada sebuah grafik ya, PQLST. Nah, di sini P ke Q ini min 5. Nah, grafiknya bisa nanti kalian zoom, kalian lihat, zoom. Dan nanti saya fotokan grafiknya. Nah, soalnya nih diketahui sebuah massa S1 2 kg. Nah, ini 2 kg. Kalor jenis S-nya sekian, 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur S-nya 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Soalnya atau pertanyaannya, berapa kalor yang diperlukan untuk kalor yang diperlukan
P, Q, R. Tadi kan belum saya jelaskan yang di sini. Kalau untuk mencari perpaduan dari itu bagaimana? Caranya seperti ini. Silakan kalian hitung satu-satu. Soal ini mengacu pada rumus yang ini. Nah, kalian lihat PQ sama nggak dengan AB? Nah, pakai rumus itu. QR. Nah, sama nggak dengan BC? Silakan pakai rumus yang BC ini. Seperti itu. Sekarang ada lagi yang bisa kalian ditanyakan. RS. Nah, RS sama nggak dengan CD? Nah, pakai rumus yang CD. Seterusnya. Lihat konteks soalnya yang dibutuhkan adalah dari P ke R saja. Berarti dari sini sampai menuju sini. Ya, saya ringkas saja soalnya. Dari sini ke sini, terakhir berhenti di sini. Nah, itu berapa kalornya yang diperlukan? Nah, caranya kamu hitung satu-satu. Dari proses P ke I itu nanti hasilnya berapa? Dari proses I ke R nanti hasilnya berapa? Kemudian dari kedua proses itu kamu jumlahkan, nanti akan ketemu hasilnya mengacu dari rumus yang sudah saya jelaskan ini. Understand?